Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Jumpa lagi dengan saya Ande Pangeran di channel Archery Boys. Ya, hari ini saya sedang ada di ArcQuest Archery and Equestrian. Di sini tempat teman-teman khususnya yang tinggalnya di daerah Bekasi ya. Ini dekat ke sini ya, Bekasi dan Jakarta Timur. Di sini dekat untuk latihan berkuda juga latihan memanah. Untuk yang mau latihan HBA juga bisa di sini. Lokasinya itu ada di Jalan Mandor Demong nomor 1 Bekasi Timur. Ya, ini posisinya adalah di dalam sekolahan Intelligentsia Nurul Ilmi Secondary School. Itu apa namanya, sekolah SMP SMA ya. Jadi posisinya kalau dari depan kelihatannya sekolahan, tapi di dalam itu ada stable. Kecuali tempat panahannya ada di depan. Jadi kalau teman-teman sekitaran Bekasi ataupun Jakarta Timur, ya mana aja sih sebenarnya kalau mau datang ke sini silahkan aja. Nah, hari ini kita ada 3 busur yang akan direview. Sebetulnya busurnya 2 yang baru, yang satu ini buat perbandingan. Buat apa, seperti apa busurnya? Kita pindah ke tempat sebelah ya. Ya, ini dia busurnya ya. Ini kurva unstring. Busurnya Lesat Syabab. Oke. Ya, ini busurnya versi unstring. Untuk kurvanya ya begini. Ya, kelihatan ya. Oke, tuh. Ya, ada 2 nih yang datang. 2 busur yang akan kita review. Busurnya Badai Bow. Oke. Serinya Lesat Syabab. Nanti kita string, kita tes, kita cobain di sini. Nah, ini kenapa didatangin 2 busur, karena memang ini serinya ada yang Turkish dan ada yang Assyrian. Ya. Cuman kebetulan apa namanya, kalau yang belum tahu ya, ini ada juga nih. Nah, kalau ini Lesat Badai ya, beda ya sama Syabab ya. Nah, kalau dilihat tuh perbandingan ininya apa namanya, limsnya, besarnya beda besarnya. Dia lebih besar memang yang Lesat. Ini versi yang Crimean ya. Kebetulan ini memang dipegang terus dipakai sama istri juga. Ini Lesat yang Crimean ini dipakai sering sama istri. Nah, yang ini Lesat Syabab, lebih kecil ya. Lesat Syabab ini lebih kecil, memang peruntukannya kayaknya gaya-gayanya sih untuk HBA, fast shooting, terus anak-anak remaja ya. Tapi nggak ada salah nih, kita coba ini nanti nih, khususnya buat apa namanya, HBA gitu ya. Mungkin nanti mudah-mudahan ada beberapa stock shoot, atau cek aja lah di Facebook atau Instagram gue ya, di Archery Boys. Itu kan ada beberapa video-video. Nah, nanti mungkin kita cobain pakai busur ini. Oke. Ya, ini kurva. Oke, ini kurvanya yang Assyrian ya, Assyrian. Oke, dan yang ini kurvanya yang Turkish ya. Nah, ini selera nih, nanti kita cobain, kita perbandingin. Cuman gue berusaha untuk seobjektif mungkin ya, nggak subjektif gitu, maksudnya kira-kira rasanya kayak gimana, apa adanya ya. Tapi yang pasti ini ya, bocoran, ini busur laminasi termasuk yang paling murah tapi gak murahan bos. Karena kalau dilihat bentuknya ya laminasi bener-bener ya. Nanti kita cek nih dalamnya nih ya. Ini busur laminasi tapi murah. Kalau beli import kan di atas 4 juta pastinya ya. Kalau ini bisa setengahnya ya, kira-kira aja berapa tuh harganya ya kan. Nah, ini busurnya kita cobain ya, kita tes ke sana, coba tembak.
Nanti gue coba tembak juga di tribun deh. Ini tribunnya kita nih, request tribunnya, jadi bisa nongkrong di sini. Kalau mau bikin kegiatan juga, lapangannya juga bisa. Mau bikin lomba gitu ya. Gue tes shoot dulu nih. Yang pertama yang Turkish. Ini udah ada knocking point, ini yang bukan gue juga yang buat. Ini sempat dicoba nih di acara PUP Pordasi kemarin di Muyasar Stable. Ini sempat dicobain sama teman-teman ya, langsung beberapa ngeborong busur ini nih, katanya sih enak. Oke, kita cobain nih. Oke, ini jarak sekitar 10 meter, 10 sampai 12. Wow. Oke, LBS berapa ini? 29. Masya Allah. Oke, lagi. Lesat ya. Ganas juga busurnya. Turkisnya. Oh. Ini knocking pointnya kayaknya terlalu ke bawah. Itu lagi. Feel-nya coba tap. Iya. Enak. Ini better di sini. Wow, enak di atas knockingnya. Oke, gue cabut dulu. Habis itu gue cobain yang satunya. Ini yang Assyrian, kita tes jarak yang sama. Knocking bawah, kita coba dulu. Kakunya sih hampir sama, gaya kakunya, gaya kerasnya. Cuma handlingnya lebih enak yang ini. Wah, Masya Allah. LBS-nya sebetulnya lebih berat, 30 LBS, ini yang tadi 29. Masya Allah. Tapi feel-nya jauh lebih enak ini kalau buat gua ya. Wow, nyaman banget ini. Bener-bener lesat. Bismillah. Akurasinya lebih bagus juga ini. Ini dari nok siahnya, dari siahnya juga ya. Ini bahannya Pertinak. Ya, oke, diperkuat ya, reinforce. Juga ada lilitan di sini. Oke. Ya, ini siahnya, ya, laminasinya ya, ada gujinya pakai kayu sama ini catnya, vernisnya. Oke, luar biasa. Di sini ada stiker yang ditempel, Lesat Badai ya, Badai Bow, nama produknya. Oke, di bagian sini seperti biasa pasang kulit di handle. Nah, ininya udah nggak keras lagi. Kalau dulu waktu zamannya Badai bikin yang hybrid dulu, masih belum enak nih handlenya di sininya nih, karena talinya keras-keras ya. Jadi nggak enak di handle. Kalau ini udah enak sekarang. Alhamdulillah ada perbaikan juga jadi dia. Oke. Di bagian ini udah kena lecet sedikit ya, bekas pemakaian di di handle ada buat aeropasnya tuh, kayu juga kayaknya ya. Jadi dalam dia, jadi masuk dia ke dalam. Rapih pengerjaannya. Oke, pengerjaannya rapi ya. Ini ada tulisannya nggak sih ya? Ini kalau nggak salah ada tulisan. Nah, di sini ada tulisan juga, Lesat Syabab ya, stikernya di dalam, ditahan dengan pernis. Nah, di sini ada detailing, ini 29, sama ini nomor registrasi kayaknya ya. Oke, ini jarak sekitar 15 meter. Ini Turkisnya ya, lihat kurvanya ya. Cek knocking atas, gue pindahin.
Ya, ini kurvanya ya. Ya, ini gue tarik 27. Kalau full ini 28 inch aeronya. Ya, coba tarik ya. Belum full gue tariknya. Lagi. Gue agak takut kalau laminasi, soalnya agak sedikit hati-hati gitu ya. Kita lihat dulu stacking atau enggak. Kita coba lagi. Masya Allah, itu lebih panjang. Oke, kita coba lagi. Ini enak juga busanya yang Turkish. Wah. Oke, feel-nya dibanding yang Assyrian enak juga sih, hampir mirip. Lagi ya di awal. Ya, Masya Allah. Lesat badai itu busur-busurnya tuh emang kenceng-kenceng ya, yang gue tahu ya. Mungkin dia makanya namanya badai lesat. Emang busurnya kenceng-kenceng. Masya Allah. Oke, nah, handshock vibrasi nih. Handshock dulu ya, handshock dulu. Sedikit handshock. Ya, sedikit handshock, tes vibrasi. Sedikit juga. Habis ini kita cek handshock vibrasinya tipis. Ya, ini yang Assyrian kita tes. Feel. Ini di bawah. Oke. Hampir sama ya. Hampir sama. Oke. Hampir sama feel-nya, rasanya. Handshock ya. Tipis, coba gue renggangin ya, rongga. Kita pakai rohwah longgar. Seperti apa handshocknya, kita longgar. Tipis handshocknya, handshock vibrasinya nggak terlalu besar. Oke, lagi. Masya Allah, enak ini Turkishnya. Assyriannya enak ini. Lagi, enak nih Assyriannya. Wah, gue suka nih Assyriannya nih. Akurasinya lebih ajib, longgar. Masya Allah. Di sini dari belakang itu ada 7 arrow, kita ambil 3-3 ya. Kita cobain yang Assyrian, akurasinya. Tembakan pertama ya, 7 arrow. Knocking bawah. Bismillah. Wajib ini akurasinya. Ini Assyrian ya. Oke, nggak fokus di yang ketiga. 1. Oke, kalau dia ini bidiknya agak tahan sedikit. Oke, kita coba dorong di sini. Dorong di sini. Temu. Dorong di sini. Oke. Basicnya cuma di handling aja nih. Ya, handlingnya karena agak kecil ya, karena ukuran.
Cuma menurut gue handling sih kecil, tinggal di apa, lapisin aja kalau kurang cocok. Nah ini tester gue belum nyobain ya, langsung nembak 15 meter. Nah, yang miss nih cuman satu nih, yang lain nih di kuning semua ya, tuh ya. Walaupun dia ada di pojok, ini masih ada dalam kuning, dalam kondisi lingkaran yang 10-9 ya ini ya. Yang satu ini di merah, ini yang tadi gue bilang agak miss fokus sedikit aja. Jadi handlingnya nih untuk yang apa nih, Assyrian tuh dia karena kan handlenya handlenya busurnya Turkish lebih kecil lagi. Jadi karena handlenya itu kecil, kalau kita nggak genggam kuat ya, dia agak apa namanya, bergoyang. Nah, pada saat bergoyang itu dia bisa kemana-mana, tapi nggak jauh-jauh. Kalau gue lihat dengan kondisi seperti ini, busur pertama kali shot, belum pernah cobain langsung segini apa namanya ya, kita bisa toleransi ya, toleransinya bisa begini, lumayan nih, lumayan asuransinya begini. Untuk akurasinya ya, toleransinya segini ya ambilnya. Di jarak yang sama Turkisnya. Oke, kita coba feelnya lagi ya. Handlenya aja sih yang kecil, tinggal dilibet aja, dilibet, dikasih tambahan. Nah gue coba knocking atas. Kalau tadi yang Assyrian knockingnya knocking bawah, karena ini membuat knockingnya terlalu rendah kalau untuk di bawah. Ini jadi knockingnya di atas. Kita cobain, bismillah. Gayanya kita samain, genggam kuat ya. Oh, ini toleransinya lebih enak lagi. Wow. Oke. Sekali lagi. Oke. Kita tahan sedikit bidikannya. Oke. Coba kita kasih katra. Ya. Bidik. Wih, Masya Allah. Kasih katra lagi. Oke. Nah ini agak panjang aja sih ya. Kebiasaan gue sampai ketek sini, bang dikit lagi aja bang, segini bang, segini aja nih buang nih, dikit, medekin dikit aja, 2 cm lah. Kalau menurut gue perfect nih kalau buat gue ya. Terakhir, akurasinya ini lebih better. Menurut gue ini akurasinya lebih baik. Nih, kita cek ya. Ini 15 meter, belum dicobain, maksudnya kita belum ngetes. Kita langsung shot aja. Lebih terkumpul dia kalau kelihatannya. Ya, emang 2 miss sih dibanding yang tadi. Ya, 2 ini miss. Cuman lingkar apa namanya, lingkar yang masuknya itu enak ini. Gue kayaknya mesti nyobain lagi nih. Nggak puas kalau cuman gini doang. Dan kalau gue langsung review gitu aja kayaknya nggak fair, karena ini busur dua-duanya enak menurut gue. Cuman gue nggak bisa nentuin mana lebih baik, dan gue sendiri bingung nih. Dua-duanya enak. Gue mainin dulu sebentar ya. Dua-duanya enak banget. Ini gue coba lagi, ini Turkisnya. Gue coba lagi shoot Turkisnya ya. Jadi gue langsung nih Turkish sama Assyrian gue tes. Wah, akurasinya ajib ini yang Turkish.
Oke, gayanya begitu ya. Oke. 4 shot masuk semua nih. Kita coba yang Assyrian. Assyrian bedanya gimana nih? Kita perbandingin. Ini 4 shot masuk semua. Coba yang ini. Ini di bawah. Bismillah. Oke. Ini ke kanan satu. Agak sedikit ke kanan. Oke. Oh, oke. Yang ini lebih pendek Assyrian busurnya, sedikit. Kalau dilihat, kita sejajarin ya, sejajarin dari sini. Kita sejajarin ya, sini. Nah, kelihatannya jadinya yang ini lebih pendek karena lekukan dari si kurva busur Assyrian kelihatan lebih pendek ya. Kelihatannya sih kalau untuk yang model-modelan HBA ini lebih enak yang Assyrian nih. Nih akurasinya ya. Cuma untuk yang Turkish, nah gue tadi yang Turkish justru masuk semua. Nah, ini justru yang keluar, dibilang keluar juga nggak keluar banget sih, cuma 1 arrow doang ini yang keluar, nggak keluar amat. Cuma 1 arrow ini doang yang keluar, sisanya semua di kuning tuh ya. Ini masih masuk kuning, semua masih masuk kuning. Tapi yang Turkish ini groupingannya ajib bos. Turkish tuh lebih panjang memang ya, Turkish tuh lebih panjang, cuman akurasinya lebih enak, dipakainya juga lebih nyaman. Assyrian lebih pendek. Kalau gaya-gaya orang-orang HBA seneng busur yang pendek. Sebagai penutup ya, 2 busur ini memang punya karakter ya, 2 busur yang berbeda ya. Jadi gini, kalau secara feel-nya 2 busur ini feel-nya hampir sama. Cuman tergantung arahnya mau kemana nih. Misal gini, kalau pengen cari busurnya untuk HBA gitu ya misalnya ya, kalau gue secara personal memilih yang Assyrian. Karena apa? Secara handlingnya lebih nyaman. Handling Assyrian itu lebih gemuk ya, di depan juga lebih besar. Itu lebih nyaman. Dan lebih pendek dia Assyrian itu. Walaupun cuman sekitaran saat di string ya, knock to knock secara di stringnya. Jadi mungkin 2 cm 3 cm gitu ya, tapi itu lumayan berpengaruh gitu ya. Basically busurnya udah pendek. Untuk laminasi ini udah short. Jadi memang untuk HBA itu masuk banget, laminasi HBA gitu udah masuk banget, karena kebanyakan busur laminasi itu panjang-panjang. Itu standarnya panjang-panjang. Ini pendek. Ini udah cukup banget. Nah, kalau mau ngejarnya akurasi, nyaman, yang gue rasain tadi, nyamannya itu memang di Turkishnya. Secara akurasinya lebih bagus gitu ya, akurasinya lebih mudah, di handlingnya lebih mudah gitu. Entah karena kita sudah terbiasa ya, atau mungkin karakternya, karena ini karakter pegang ya. Kalau gua kan ngelihat busur itu yang utama itu nyaman dulu dipegang, jadi gua nggak lihat bentuk. Jangan ngeliat busur cuma dari bentuknya, kurvanya ngeri banget gitu ya, ngeliat busur kayak Shinchan gitu yang bentuknya meliuk-liuk, tapi begitu dipegang nggak enak, percuma bos, percuma. Karena ya kalau udah dipegang nggak enak ya buat apa? Yang utamanya itu dipegang dulu. Nah, Turkish ini memang karakter handle-nya tuh bulat. Tapi dengan karakter handle bulat ini kan karakter biasanya busur-busur Arab itu memang karakternya bulat ya. Karakter bulat ini kita tinggal lilit aja. Kita lilit misalnya pakai grip badminton gitu ya, kita bisa tutup aja, itu malah lebih enak dibandingin
handle udah kegedean kita nggak bisa rubah. Itu satu. Terus untuk Assyrian, nah di handling udah enak. Nah kalau untuk HBA kan nggak ngejar main jauh-jauh biasanya. Ya kalaupun jauh mungkin juga itu misalnya kita mainnya di karakternya tower track gitu ya, atau raid gitu ya, mainnya ya gaya-gaya Hungarian, gaya-gaya pertandingan IHA gitu ya. Mungkin emang perlu agak jauh gitu ya, sejauh-jauhnya paling 30 meter, nggak sampai nembak 70 gitu. Nah untuk yang kayak gitu menurut gue Assyrian itu cukup di busur ini. Tapi kalau ngejarnya memang akurasi gitu ya, gue sih prefer ke Turkisnya, akurasinya di Turkisnya gitu. Jadi memang dua karakter yang berbeda. Menurut gue ini jadi apa ya, nilai lebih sih. Jadi pembeli itu bisa memilih dari produknya si Lesat Badai ini. Pembeli itu bisa milih lo mau kemana gitu, lo mau untuk HBA atau lo mau untuk ground ya kan, mau main shooting aja. Karena kalau tuning busur itu semua harus tuning bos, maksudnya gini, busur itu jangan terima mentah-mentah begitu aja. Gue pun juga ya busur ini kan dikasih gitu ke gue ya, nanti akan gue lilit gitu misalnya, terus handle-nya gue tambahin, kita bikin dia nyaman. Jangan berarti lu terima busur terus udah lu pakai nggak enak nih busur, bukan begitu ya, lu yang harus nyocokin. Masalah enak nggak enak itu nanti kebiasaan sebenarnya. Semua busur tuh enak kok sebenarnya. Mau kata cuma satu batang kayu aja, zaman dulu orang perang cuma satu batang kayu ditaliin doang. Lihat aja tuh busur-busur longbow, busur-busur zaman Rasulullah pun dulu juga busurnya cuma satu batang kayu, ada yang memang dikasih tambahan sinew gitu, tapi nggak ada masalah. Udah dipakai perang tuh kan berarti udah teruji gitu loh. Jadi apa, dicuning lah, intinya dicuning, belajar untuk mencuning busur, jangan menerima busur udah gitu aja. Salah kalau kayak gitu. Kita yang memang harus memahami gitu loh, kita mengenali busur kita itu. Overall udah busurnya udah enak ya, secara pemakaian enak. Nah, gue udah cobain tadi dua-duanya, akurasinya bagus-bagus. Walaupun memang secara kenyamanan gue lebih cocok di Turkisnya, mungkin karena entah apa ya, cocok di handling atau mungkin apa namanya bentuk ya, itu kita nggak bisa tebak. Tapi memang itu lebih bagus dia di sini di Turkisnya untuk akurasi. Tapi kenyamanan misalnya untuk berkuda, pasuting, dynamic itu ada di Assyrian ya. Nah, buat teman-teman nanti kita cantumin juga kalau mau nanya-nanya atau mau beli langsung bisa langsung ke Kang Fahir ya. Nomor kontaknya nih nanti ditulis di bawah sini nomor kontaknya ya. Langsung aja japri ke Kang Fahirnya, ngomong, Kang saya mau busurnya begini, saya mau busur yang ini, mau busur Lesat Syabab, mau busur ini. Yang pasti ini busur murah, laminasi murah, lebih murah dari busur Korea. Karena yang kita tahu dari dulu, busur laminasi termurah itu cuma busur Korea. Harganya 2, ya kan. Ini di bawahnya. Di bawah harga busur Korea, ini murah busurnya. Itu yang utama, laminasi murah. Nah, kapan lagi ya kan? Recommended banget. Mudah-mudahan makin maju busurnya Kang Fahir, inovasinya makin bagus-bagus. Semua masukan-masukannya dari dulu Kang Fahir ya, untuk badai ini gue recommended juga karena memang dia amanah orangnya ya. Dia untuk garansi atau ada masalah-masalah dia nggak pernah ribet, langsung diganti sama dia. Beberapa yang kita review alhamdulillah yang gue temuin ya, nggak usah sebut produk lah, yang kemarin-kemarin pokoknya itu rata-rata udah bagus-bagus kok, udah apa namanya, dia bertanggung jawab. Beberapa yang udah, karena mereka memang udah pemain lama bertahan, nama-nama besar itu mereka untuk garansi mereka sangat bertanggung jawab. Nah, Kang Fahir juga ini amanah dia, yang gue tahu ya, kalau pernah ada masalah jadi langsung aja kontak aja ke orangnya, Bang saya mau nyari busur laminasinya tuh yang murah itu, Lesat Syabab, pengen nyobain Bang, kata Bang Andi busurnya enak. Oke, gitu aja ya dari gue. Mudah-mudahan review kali ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada yang menyinggung buat teman-teman, masih di suasana lebaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood.